Mantan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau Yan Pranajaya divonis hukuman penjara 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kamis 29 Juli 2021. Majelis Hakim menilai Yan Prana terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan alat tulis kantor atau ATK dan makan minum di Bapeda Siak tahun 2014 hingga 2017 sebagaimana dakwaan pertama subsidiar. Selain itu, hakim juga menghukum Yan Prana Jaya membayar denda 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman pidana penjara 3 bulan. Vonis yang dijatuhkan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang pada 9 Juli lalu. Saat itu, JPU menuntut Yan Prana pidana penjara 7,5 tahun. Sidang dengan agenda pembacaan vonis tersebut digelar dengan skema video conference. Di ruang sidang ada majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina, tim JPU, dan tim penasehat hukum terdakwa. Terdakwa Yan Prana mengikuti sidang lewat virtual yang berada di rutan kelas 1 Pekanbaru. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda. Rizky, bisa dijelaskan seperti apa jalannya sidang vonis terhadap terdakwa mantan Sekda Prof Riau ini? Baik, dapat saya jelaskan bahwa pada Kamis kemarin baru saja digelar sidang vonis terhadap mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Pranajaya terkait dugaan korupsi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Bapeda di Kabupaten Siak. Di mana dalam hal ini Yan Pranajaya divonis dengan hukuman 3 tahun penjara, ditambah denda 50 juta rupiah, dan juga mengganti biaya perkara sebesar Rp7.500. Adapun sidang yang digelar kemarin bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tampak beberapa pengunjung juga hadir di sana, di mana tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk terdakwa Yan Pranajaya sendiri berada di rutan kelas 1 Pekanbaru. Untuk di ruang sidang hanya ada majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Lilin Herlina dan juga 3 orang tim penasehat hukum dari terdakwa Yan Prana, begitu. Oke, kemudian ada kabar bahwa vonis terhadap Yan Prana ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Seperti apa informasi lengkapnya? Iya, betul. Memang vonis yang diterima Yan Pranajaya ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada agenda sidang sebelumnya, di mana jaksa penuntut umum menuntut Yan Pranajaya dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Namun adapun pertimbangan dari majelis hakim yang dibacakan saat sidang kemarin, Yan Pranajaya tidak terbukti melakukan dakwaan sebagaimana dakwaan pertama primer dari jaksa penuntut umum, di mana Yan Pranajaya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa terkait dana pemotongan perjalanan dinas sebesar 10% terhadap seluruh pegawai di Kabupaten Siak, di Bapeda Kabupaten Siak. Namun hakim menilai Yan Pranajaya hanya bersalah dalam dugaan korupsi pengadaan alat tulis kantor ATK atau juga pengadaan dana makan minum, begitu. Oke. Rizky, bisa dijelaskan reaksi Yan Prana sendiri maupun jaksa terkait dengan adanya vonis tersebut seperti apa informasinya? Apakah akan mengajukan banding atau seperti apa? Ya, terkait vonis hakim ini sendiri, baik itu jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa mengajukan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah memang akan mengajukan banding atau tidak, begitu. Oke. Tersangka lain dalam kasus yang sama bagaimana proses hukumnya, Rizky? Ya, dalam kasus ini jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Riau juga menjerat Donna Fitria yang merupakan mantan bendahara pengeluaran di Bapeda Kabupaten Siak. Saat ini perkaranya sudah masuk ke tahap 2 atau pelimpahan tersangka berikut barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Saat ini jaksa sedang menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk segera disidangkan, begitu.
Oke, saudara, berikut kami akan menampilkan video pembacaan putusan Ketua Majelis Hakim Lilin Herlina dalam kasus ini. Berikut liputannya untuk Anda. Rashid bin Muhammad Al-Fijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama sidang. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai 6583 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Lilin Herlina SH selaku Hakim Ketua Majelis, Iwan Irawan SH, dan Darlina dari MH Hakim Edward Tipikor sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu Rosdian Nastorus SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya dan dihadiri oleh terdakwa secara telekonferensi didampingi penasihat hukumnya yang hadir di persidangan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidanana beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.